Ini maksudnya bahasa apa itu yang dipakai, bahasa Coba aja, coba. Ya. Pasti kalau dia mau kritik, maksudnya gimana? Indonesia sedang bebas merdeka bersuara. Karena kartu kita masing-masing sudah ada Di tangan orang apa itu sudah punya kartu kita masing-masing. ini jawab pertanyaan saya yang kedua tadi. Jawab lagi. Tapi terakhir saya mau menanyakan kepada Anda semua, Bapak. Penutup ya, sebelum ke Kang Maman. Mohon tadi Kang Maman. Ya. Menarik loh, anak tadi bilang sebelumnya ada orde baru. Kalau saya menjawab sekarang ini namanya orde baru-baru ini, kurang lebih gitu ya. Bukan orde baru, bukan orde paling baru, orde baru-baru ini. Jadi nanti kalau kita, kesalahannya dia juga. Saya berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi ingin supaya presidensial threshold tidak ada, tapi dia tidak mau maju jadi presiden. Saya yakin nanti kalau dia mau maju jadi presiden karena tidak ada presidensial threshold lagi, kita tidak boleh membuat kelompok yang namanya Usman Mania, itu nggak boleh. Kita harus membuat kelompok yang namanya misalnya Reformasi Mania, Demokrasi Mania. Mohon maaf Bapak sudah akan rapat lagi ya menentukan siapa pengganti ketuanya ya Pak ya. Ya. Jadi, nah pertanyaan saya terakhir, dua pertanyaan saja. Karena pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan tepat. Yang pertama, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara ngapain ngurus soal ijazah. Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting. Banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya tadi juga nggak apa-apa. Kuliah silakan. Ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill. Nah, kali ini aku sepakat dengan Bapak. Ijazah itu nggak perlu. Yang penting skill. Mau maling aja kok pakai ijazah. Walaupun ijazah saya hanya tingkat sekolah dasar, tapi bukan tidak mungkin saya menjadi presiden. Karena saya bisa membeli ijazah palsu. Ya, saya sudah menjadi presiden. Semua keluarga saya, anak saya, adik saya, ponakan saya, menantu saya, akan saya jadikan pejabat penting. Bahkan pembantu saya akan saya jadikan menteri. Karena menteri adalah pembantu presiden. Ya, teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman tadi telah menyaksikan atau sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi. Ya, cukup menarik teman-teman ya. Ada perdebatan yang cukup seru. Kita lihat tadi bahwa di sana ada Bang Karnis dan Andi Azwan dan Effendi. Nah, mereka sedang mempersoalkan terkait ijazah Jokowi. Nah, sampai saat ini masih terus dipersoalkan teman-teman, masih belum ada keputusan dari pihak hukum ya. Nah, teman-teman, untuk itu kita langsung saja kita lihat sebagai komentar-komentar teman-teman yang ada di dalam video ini. Oke, saya sangat kecewa terhadap akademis dan seluruh mahasiswa yang tidak peduli terhadap hiruk pikuk ijazah yang harusnya seluruh akademisi dan mahasiswa bisa menyikapi dan merasa direndahkan atas perlakuan pihak yang tidak taat terhadap aturan perundang-undangan dilanggar untuk bermasyarakat sebagai pejabat negara harus memiliki kompetensi dan standar yang berlaku di negeri ini. Nah, teman-teman, ada yang berkomentar di sini, dia sangat merasa kecewa terhadap mahasiswa dan akademisi yang dimana saat ini mereka juga tidak mempertanyakan, dan para mahasiswa kita yang
ada di sana, mereka tidak berusaha untuk bagaimana supaya terus meneliti dan terus bekerja keras ya, bagaimana masalah ini terus terbongkar teman-teman ya. Jadi ada yang berkomentar seperti di sini teman-teman ya, golongan termul paling juara sejagat kalau adu drama, kebohongan dan tipu-tipu yang berjilid-jilid ya. Kita tahu bahwa tadi ada perdebatan yang cukup menarik dan seru juga teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa golongan termul itu ya memang jagonya mereka di situ, bikin drama dalam perdebatan ya. Memang kita tidak bisa memenangkan dan mengalahkan mereka. Nah, mereka sudah banyak kepintaran mereka dalam hal-hal seperti ini ya. Masih ada orang yang membela ijazah termul ya, pasti orang-orang yang ingin jadi komisi ya, komisaris. Nah, pasti ya dibalik membela jasanya beliau, nah pasti ada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi di sana teman-teman ya. Itu maksudnya yang disampaikan oleh teman kita yang ada dalam komentar ini. Nah, kita melihat ya, rakyat harus bergerak secara misterius untuk hukum keluarga Jokowi ya, biadab hukum mati para koruptor ya, termasuk Jokowi di sini dikatakan pihaknya termasuk koruptor teman-teman dalam komentar ini. Adu keterampilan tetapi keterampilan nyopet apa saja yang perlu dicopet. Nah, ini termasuk untuk mengkorupsikan dana ini maksudnya. Orang seperti ini nggak layak diajak ya, mendingan langsung ditangkap jelas-jelas di layar pengkhianat negara dan dengan KKN-nya. Bagusnya Jokowi lihat konten ini ya, mudah-mudahan ya Pak Jokowi lewat di beranda YouTube-nya konten ini teman-teman ya. Bukan konten ini, memang video ya, nggak perlu ijazah kalau hanya skillnya ya, jadi perampok dan ya berkata bohong. Nah ya, memang betul sih apa yang disampaikan tadi, ijazah memang tidak terlalu penting-penting amat ya, tapi itu ijazah juga tidak bisa diabaikan untuk sebagai persyaratan ya, karena sudah dituangkan di dalam undang-undang ya bahwa seperti itu ya. Syarat utama untuk menjadi calon pemimpin dan menjadi melamar sebagai pejabat ya harus memiliki dokumen-dokumen lengkap dan termasuk ijazah yang asli. Nah, kalau memang itu ijazahnya asli ya, sebenarnya masalah selesai, tinggal buka data dokumen-dokumennya ya, dan beliau berani menunjukkan kepada rakyat atau kepada masyarakat. Nah, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dalam hal ini. Namun golongan-golongan beliau dan pihaknya beliau, mereka masih mempertahankan ya, apakah memang mereka ingin masalah ini terus berkelanjutan supaya mengalihkan isu-isu ya. Sekarang para pemimpin kita sudah nggak memikirkan tentang kesejahteraan ekonomi, karena mereka udah fokus ya hanya membahas masalah ijazah Jokowi palsu apa asli apa palsu. Nah, itu aja yang mereka bolak-balik sampai saat ini, dan sampai saat ini juga aneh masih belum kelar-kelar teman-teman ya. Ya, skill maling dusta di sini ya. Kalau satu orang saja ya anti komunisi dinepalkan MK, Jaksa, Hakim, Polri, DPRD, KPU, mungkin komunis yang sudah bercokol di posisi strategis negara baru bisa mikir. Tapi kalau cuma omong-omong ya, mereka malah bertambah menginjak kita ya. Adu mahir penipu ya kawan kawin. Benar sekali Bang Effendi ya, paparan cerdas masuk akal ya. Termul naon katanya. Andi Aswan sebenarnya cocok gabung saja di Israel, kuantitasnya sama persis. Oke, ngapain sih si Andi Termul pakai diundang di TV ya, hanya bikin gaduh ya, pengacu bikin gaduh saja ya. Mana tadi teman-teman?
nggak usah diundang ya, kalah debat bacotnya caprak ke mana-mana, baru lepas dari baru lepas dari RSJ. Ijazah bukti ya berpendidikan biar cerdas, baik, benar gagasan ke negaranya. Memang benar teman-teman ya. Skill juga itu sangat penting ya teman-teman, kepintaran semua penting juga, tapi dibalik itu ijazah juga ya jangan diabaikan ya, karena memang itu adalah dasar ya, dasar atau tolak ukur kita untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, seperti hal kecil saja kita bekerja di perusahaan ya, kalau kita tidak punya ijazah asli ya mana bisa diterima dong ya, kecuali kalau memang yang punya perusahaan itu adalah punya saudara kita atau keluarga kita yang memang bisa meloloskan data-data kita. Nah, mungkin bisa saja ini terjadi ya kepada mantan presiden kita ya, bisa saja, tapi ini hanya kemungkinan teman-teman, kita nggak bisa menentukan karena tidak punya bukti juga. Tapi inilah keraguan kita sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini, kok bisa? Berarti hanya karena keinginan ya, kedudukan, jabatan ya, sehingga undang-undang yang sudah ditentukan di negara kita ini akan malah diabaikan teman-teman ya. Termasuk Mulyono nggak malu apa yang Azwan ini, malu sama anak dan bini ya, yang ngomong ijazah itu tidak penting, mungkin belum punya ijazah kali ya. Oke ya, bisa saja karena dia salah satu cara membela dirinya ya, karena dia udah merasa pintar, udah merasa tahu semua ya, bagi dia ijazahnya itu nggak penting karena memang ijazah nggak ada, ijazahnya nggak ada. Bisa aja orang bisa mengatakan seperti itu, tapi bagi kita yang sudah punya ijazah, yang sudah berjerih lelah ya, sekolah ya, baik dari SMA ya sampai ke perguruan tinggi ya, itu adalah suatu kebanggaan kita ya, kalau kita bisa lolos di sana dan memiliki ijazah. Itu sangat luar biasa dan itu keistimewaan, karena itu hasil dari kesusah payahan kita, penderitaan kita selama bertahun-tahun teman-teman. Walaupun kita tidak terlalu pintar-pintar sekali dalam berpendidikan, tapi yang penting kita punya ijazah, itu kebanggaan kita dan kita bisa gunakan untuk melamar pekerjaan dan termasuk sebagai pegangan kita teman-teman. Nah, ini hanya contoh paling kecil ya bagi kita kalangan masyarakat biasa. Nah, terlebih-lebih apalagi mereka yang sebagai pejabat tertinggi di negara kita ini ya. Kangen pengacara Jokowi ya, Yakub Hasibuan, anak muda yang halus tapi pintar menutupi kebohongan ya. Tampilkan dong kayak apa lagi yang mau dibohongkan. Nah, skillnya pintar ya saja, skillnya pintar saja ya, pintarnya keluarga jadi maling uang rakyat. Oke. Adili Mulyono ya maksudkan Gibran aman negara ya, Mulyono nggak punya malu. Termul memang tidak pernah ada malunya walaupun cacat logika dalam argumen. Demi uang rela jadi orang munafik, melindungi kebohongan dan kepalsuan ya, rusaklah negara kita ini. Jadi orang ada yang berani bertaruh hanya membela kebohongan. Nah ya, hanya membela kebohongan, tapi ya mereka karena itulah pekerjaan mereka ya, mereka udah terbiasa untuk hal-hal seperti itu dan mereka tidak memikirkan lagi resikonya ke depan negara ini seperti apa ya, kalau dipimpin oleh orang-orang yang berbohong, orang-orang yang tidak jujur ya. Saya rasa negara kita ini bukan semakin lebih baik ya, semakin amburadul dan tidak memiliki peningkatan untuk dalam berbagai kemajuan ya. Sekarang kita banyak ketinggalan ya, kemajuan ya, kecanggihan ya, karena orang-orang yang ada di dalam bangsa kita ini, orang-orang yang sudah memiliki kedudukan ya, mereka hanya sibuk untuk mengurusin masalah-masalah seperti ini ya. Jadi
kita kan semakin lama ya semakin ditinggal ya oleh kemajuan, oleh kecanggihan yang saat ini. Rusak negara kalau seperti Mulyono ijazah tidak penting. Nah, seperti yang saya singgung tadi bahwa ya ijazah itu sangat penting teman-teman ya. Jangan boleh diabaikan. Oke. Bro, nanti ngopi di mana? Kenapa? Tanya ya halo ya. Ngerti maksudnya ini. Ijazah palsu nggak bakalan selesai rezim Prabowo. Kumpulkan 4 rezim yang lahir sejak reformasi yang dipikirin ya membobol APBN ya, sumber daya alam NKRI ya. Bagi Mulyono ijazah nggak penting, yang penting bagaimana bisa dapat jabatan ya. Teman-teman ikutin terus video ini. Nah, begitu sangat menarik teman-teman ya, karena kita bisa melihat dan tahu ya masalah-masalah ini, kasus ini apakah dibawa kemana ya. Kalau kita misalnya terus menonton video ini, kita tahu kasus ini seperti apa ya. Jadi semoga teman-teman tertarik dengan video-video yang barusan kita saksikan tadi ya, kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai pengalaman bagi kita teman-teman ya. Oke teman-teman, salam waras, NKRI harga mati.